Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada kesempatan kali ini adalah dua materi terakhir yang mohon maaf seharusnya ini saya berikan sebelum lebaran ya. Dan tapi baru sempat saya kirim pada hari ini. Dengan tema konselor efektif. Materi ini saya tulis dan saya susun ulang berdasarkan hasil penelitian, hasil penulisan dari dosen saya, Dr. Wiwin Dinar, salah satu tokoh di UMS dengan bidang psikologi konseling. Nah, untuk teman-teman mahasiswa di UM Purworejo, silakan untuk bisa memahami materi ini dengan menyimak dengan seksama apa yang saya sampaikan penjelasan di video ini. Perlu teman-teman pahami jika nantinya menjadi konselor itu ada yang namanya atau istilahnya motivator negatif. Itu adalah suatu keadaan yang akan membuat kita sebagai konselor menjadi tidak kompeten atau tidak bisa melakukan proses konseling dengan maksimal karena ada gangguan-gangguan gitu ya, ataupun motivasi yang kurang baik atau motivator negatif. Di antaranya yang pertama ada istilahnya emosional distress, yaitu mengalami tekanan emosional akibat trauma personal yang tidak terselesaikan. Artinya kalau kita mau menjadi seorang konselor, kita harus berdamai dulu dengan diri kita. Kita harus menyelesaikan terlebih dahulu semua persoalan ataupun masalah yang kita miliki. Ya, ketika masalah yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita sudah dapat terselesaikan dengan baik, maka kita ketika menjadi seorang konselor pastinya juga akan bisa membantu orang lain untuk mengatasi masalahnya. Yang kedua, ada vicarious coping, yaitu penyesuaian yang terlalu mendalam. Kita jadi konselor memang harus menyesuaikan kondisi dengan kliennya, tapi jangan terlalu mendalam. Kalau terlalu mendalam, kita akan keseret atau ikut dengan keadaan yang dibawa oleh klien. Nah, itu akan membuat kita tidak bisa berpikir rasional lagi, tidak bisa memberikan arahan ataupun saran-saran lagi. Yang ketiga, ada loneliness dan isolation, itu dimana perasaan kesepian dan tersisih gitu ya. Jangan sampai kita menjadi seorang konselor merasa orang yang tersisih, orang yang kesepian. Kalau kita merasa seperti itu, segera deh nyari teman seprofesi untuk bisa menguatkan kita gitu ya, supaya kita tidak merasa sendiri. Kalau kita merasa sendiri, kesepian, ya pasti tidak akan bisa menangani klien dengan baik. Yang keempat gitu ya, ada desire for power, dorongan untuk memperoleh kekuasaan. Sebagai konselor kita tidak bisa tuh terlalu berkuasa kalau oleh klien. Mungkin hanya 50-72% kita akan menguasai klien. Selebihnya klien akan membantu dirinya sendiri. Kita hanya mengarahkan. Yang kelima ada need for love, kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang. Kalau kita di dalam kehidupan kita sudah dapat cinta, dapat kasih sayang dari orang lain, akan lebih nyaman lagi ketika berperan menjadi seorang konselor. Dan yang paling penting dalam motivator negatif ini ada vicarious rebellion, penolakan yang berlebihan. Artinya kalau cara pandang kita sudah ditolak oleh lingkungan kita secara berlebihan, ya supaya kita segera mengintrospeksi diri, menyesuaikan diri dengan kebutuhan lingkungan, gitu ya, dengan tetap membawa ciri khas kita. Tapi
Kalau ada penolakan berlebihan, ya kita harus berbenah nih, kira-kira apa yang kurang, apa yang salah. Sehingga ketika kita sudah tahu kesalahan kita introspeksi diri, itu juga akan bisa membantu klien kita untuk berintrospeksi. Kemudian kualitas personal untuk menjadi seorang konselor yang efektif ada banyak hal gitu ya. Di antaranya yang pertama, yaitu ada interest alamiah terhadap manusia ya, atau curiosity and inquisitiveness, dimana rasa ingin tahu lah intinya gitu ya. Seorang konselor harus punya rasa ingin tahu yang tinggi, harus kepo kepada kliennya gitu ya. Kalau kita tidak punya rasa ingin tahu yang tinggi, ya tidak bisa menggali permasalahan dari kliennya. Yang kedua ada ability to listen, yaitu kemampuan untuk mendengarkan. Nah, seorang konselor harus mampu mendengarkan segala keluh kesah dari kliennya. Tidak boleh bosan, tidak boleh ilfil dengan apapun yang disampaikan oleh kliennya. Dan yang ketiga, comfort with conversation, ya, dimana punya kemampuan untuk memberikan rasa nyaman ketika bercakap, saling berdiskusi dengan klien. Yang keempat, empathy and understanding, ya. Punya pengertian yang tinggi, punya sikap dan sifat empati yang tinggi juga gitu ya, terhadap apa yang dialami dan disampaikan oleh klien. Yang kelima, emotional insightfulness, ya. Punya wawasan emosional gitu ya. Bisa mengatur emosi dikala harus ikut sedih, dikala harus tegas dan sebagainya. Yang keenam, punya kemampuan introspeksi, ya, introspeksi diri. Yang ketujuh, punya kapasitas penyangkalan diri, gitu ya. Artinya kita bisa menahan diri kita, gitu ya. Ketika memang menghadapi klien yang menjengkelkan, supaya tidak terlalu emosi, tidak terlalu marah. Bisa nahan rasa amarah untuk membawa keadaan itu nyaman dan sebagainya. Yang kedelapan, punya kemampuan mempertahankan kedekatan emosional gitu. Artinya tadi sama halnya dengan empati, dengan comfort gitu ya. Ketika klien memang harus cerita dan bersedih, kita juga ikut merasakan kesedihannya. Kemudian yang kesembilan ada comfort with power gitu ya. Yaitu kenyamanan dan dengan kekuatan gitu ya. Punya kekuatan untuk memberikan kenyamanan pada klien ketika bercerita dengan kita, memberikan keamanan klien ketika bercerita gitu ya, dengan menjaga segala rahasianya. Yang ke-10, kita harus punya sense of humor gitu ya. Punya selera humor ketika dalam suatu kondisi kita harus membuat klien kita terhibur atau membuat klien kita nyaman, ya kita harus sedikit ada guyonan-guyonan gitu ya, supaya klien tidak terlalu sepaneng, tidak terlalu takut ya, dengan isi pembicaraannya gitu. Yang ke-11, kompetensi intelektual ya. Artinya kita harus memahami teori-teori dalam konseling itu seperti apa. Yang ke-12, kita juga harus punya energi ya. Ketika kita menemui klien kita,
kita harus dalam kondisi tubuh yang sehat, yang fit, yang semangat gitu ya. Kalau kita lesu, letih, apalagi sedang tidak sehat, tidak enak badannya, ya ketika menghadapi klien akan membuat klien juga tidak nyaman. Yang ke-13, kita harus punya sifat fleksibilitas gitu ya. Artinya tidak terfokus pada satu teori, satu konsep saja. Ketika klien membutuhkan penanganan konseling dengan berbagai konsep, kita harus siap. Yang ke-14, kita juga harus punya sikap dukungan kepada klien untuk menyelesaikan masalah. Yang ke-15, harus punya niatan yang baik. Niatan yang baik membantu klien itu harus dengan niat yang tulus, tanpa mencari keuntungan semata gitu ya, tapi untuk membantu menyelesaikan masalah dari klien. Yang ke-16 yaitu self aware gitu ya. Kita harus aware, sadar gitu ya, punya kesadaran diri bahwa kita sedang menjadi seorang konselor, bukan sebaliknya gitu ya. Ketika ada klien datang malah kita yang terlalu bicara banyak, membuat klien menjadi tidak nyaman gitu ya, karena kita tadi tidak punya awareness, tidak punya kesadaran. Dan yang terakhir adalah kestabilan, keselarasan, keajekan, dan bertujuan. Ini semua harus berkesinambungan. Keterampilan dan sikap konselor diantaranya seperti pada pertemuan sebelumnya gitu ya, yang saya sampaikan bahwa sikap tubuh harus agak membungkuk ke depan gitu ya, tidak menjauhi klien, memberi dorongan kepada klien untuk berbicara lebih banyak atau untuk meneruskan pembicaraannya, tidak menilai pembicaraan klien, tidak membuat kesimpulan tanpa adanya pembuktian, harus menjadi pendengar yang aktif, menjaga nada bicara atau suara kita, tidak boleh terlalu keras, juga tidak boleh terlalu pelan. Kita sesuaikan dengan kondisi klien. Selanjutnya, harus mampu menempatkan diri sesuai dengan situasi saat itu. Ketika kita menjadi seorang konselor dan mampu mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh klien, ada banyak manfaatnya. Di antaranya, membuat klien merasa bahwa konselor tidak bermaksud mengubah dirinya, ya, sehingga klien akan nyaman untuk berbicara. Tapi di sisi lain kita sebagai konselor pasti akan merubah si diri klien supaya lebih baik lagi. Mendorong klien untuk melangkah lebih lanjut dari sekedar mengemukakan persoalannya saja. Membantu klien untuk mampu mengeluarkan perasaan-perasaannya sehingga ia tidak lagi dikendalikan oleh perasaan-perasaan tersebut. Menimbulkan suasana hubungan yang dekat, hangat, atau terciptanya rapport. Memberi kesempatan kepada klien untuk mandiri dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Menjadikan klien lebih terbuka terhadap pendapat dan pemikiran dari orang lain, termasuk pendapat dari kita sebagai seorang konselor. Kemudian ini ada pertanyaan yang sebaiknya dihindari gitu ya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gildat Bersaudara gitu ya. Di antaranya yang pertama, pertanyaan yang terlalu mencampuri urusan pribadi dari klien, menginterogasi klien, menciptakan ketidaksetaraan yang tidak perlu, ya, melemahkan proses konseling, mengendalikan proses penulisan klien, ya, menggunakan pertanyaan mengapa. Karena ketika mengapa itu klien bisa merasa bahwa dia disalahkan. Ya. Kita harus lebih mementingkan kebutuhan konselor. Tadi kalau yang menginterogasi klien berarti kan wah seakan-akan klien ini salah gitu ya. Disalahkan, nanti merasa disalahkan takutnya. Sehingga harus dihindari gitu ya, pertanyaan yang seperti itu. Dalam proses konseling kita juga harus ada sesi refleksi. Apa sih sesi refleksi itu gitu ya?
Refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal maupun nonverbalnya. Terdapat 3 jenis refleksi, yaitu yang pertama ada refleksi perasaan, yaitu keterampilan atau teknik untuk dapat memantulkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal. Contohnya, setelah klien bercerita panjang lebar, kemudian kita bisa menanggapi dengan kata, tampaknya yang Anda katakan adalah bla 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 bla. Itu refleksi gitu ya. Kita samanya dengan kita menyimpulkan itu apa yang disampaikan oleh klien. Seperti itu, ada refleksi yang perasaan, pikiran, pengalaman gitu ya. Ada 3 hal itu. Selain refleksi juga ada eksplorasi. Eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Hal ini penting dilakukan karena banyak klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Sehingga dengan teknik ini memungkinkan klien untuk dapat bebas berbicara tanpa rasa sungkan, tanpa rasa takut, tanpa rasa tertekan maupun terancam. Teknik dari eksplorasi tadi gitu ya, hampir mirip dengan teknik refleksi gitu ya. Terdapat 3 jenis dalam teknik eksplorasi, yaitu ada eksplorasi perasaan, eksplorasi pikiran, dan juga eksplorasi pengalaman. Eksplorasi perasaan yaitu teknik untuk dapat menggali perasaan klien yang tersimpan. Contohnya, bisakah Anda menjelaskan apa perasaan bingung yang dimaksudkan? Ya, ini mencari tahu perasaan bingung dari klien kita. Sedangkan eksplorasi pikiran yaitu teknik untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat klien. Contohnya dengan kalimat, saya yakin Anda dapat menjelaskan lebih lanjut ide Anda tentang sekolah sambil bekerja itu seperti apa. Ya, ini untuk menggali pikiran klien tentang sekolah dan bekerja misalnya. Kemudian eksplorasi pengalaman, yaitu keterampilan atau teknik untuk menggali pengalaman dari klien. Contoh kalimatnya, saya terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui, namun saya ingin memahami lebih jauh tentang pengalaman tersebut dan pengaruhnya terhadap pendidikan Anda. Sehingga kita bisa tahu nih gambaran pengalamannya seperti apa, terus akibatnya seperti apa, pengaruhnya seperti apa kepada klien, supaya memudahkan kita nantinya untuk memberikan arahan ataupun saran. Setelah melakukan refleksi maupun eksplorasi gitu ya dari perasaan, pikiran maupun pengalaman klien, kita juga ada istilah paraphrasing dalam konseling. Gitu ya. Apa paraphrasing? Paraphrasing atau menangkap pesan gitu ya, menangkap makna dari apa yang disampaikan oleh klien adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan dari klien dengan teliti, mendengarkan pesan utama klien, ya, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana. Biasanya kalimat yang akan dilontarkan oleh konselor gitu ya, ditandai dengan kalimat awal adakah atau nampaknya. Ya, dan mengamati respon klien terhadap konselor. Artinya sebagai contoh seperti ini, misal klien sudah cerita panjang lebar, terus kita nyari maknanya itu ya dari apa yang disampaikan klien, kita sebutkan adakah dari apa yang kamu sampaikan tadi yang paling berkesan gitu. Misalnya, atau nampaknya tadi yang kamu ceritakan bagian A ini ya yang paling mengena dengan perasaanmu. Itu adalah kita mencari inti dari apa yang disampaikan oleh klien. Tujuan dari paraphrasing ini sendiri ada 4 hal gitu ya. Yang pertama untuk mengatakan kembali kepada klien bahwa konselor bersama dia bersama dengan klien
dan berusaha untuk memahami apa yang dikatakan oleh klien. Yang kedua, mengedepankan apa yang dikemukakan klien dalam bentuk ringkasan. Yang ketiga, memberi arah wawancara dari konseling tersebut. Dan yang keempat, pengecekan kembali persepsi konselor tentang apa yang disampaikan oleh klien. Contoh dialognya, misalnya klien mengatakan itu suatu pekerjaan yang baik, kan tapi saya tidak mengambilnya, saya tidak tahu mengapa demikian. Ya, kita sebagai seorang konselor bisa menanggapi, oh nampaknya Anda masih ragu ya, gitu ya. Dan kalian ada dari kalimat yang disampaikan klien tadi kan ada sisi kebingungannya atau keraguannya. Kita simpulkan saja bahwa, oh berarti Anda masih ragu ya. Itu tujuan dari paraphrasing. Kemudian ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini adalah teknik untuk memancing klien agar mau berbicara, mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Dapat digunakan teknik pertanyaan terbuka atau open question. Gitu ya. Artinya pertanyaan yang kita sampaikan kepada klien itu nanti tanggapan dari klien juga akan terbuka, akan disampaikan oleh klien dengan berbagai kalimat, tidak hanya 1-2 kata saja gitu ya. Tapi klien bisa menceritakan kondisinya. Dan ketika kita memberikan pertanyaan terbuka, sebaiknya pertanyaan yang kita ajukan tidak menggunakan kata tanya mengapa atau apa sebabnya. Karena pertanyaan semacam ini akan menyulitkan klien untuk menceritakan jika dia tidak tahu alasannya atau sebab-sebabnya. Oleh karena itu, lebih baik gunakan kata tanya apakah, bagaimana, adakah, atau dapatkah. Sebagai contoh, apakah Anda merasa ada sesuatu yang ingin kita bicarakan? Saya akan menjawab, ada. Saya ingin membicarakan hal yang apa. Itu contoh dari pertanyaan terbuka. Ada pertanyaan terbuka, juga ada pertanyaan tertutup. Dalam konseling, tidak selamanya harus menggunakan pertanyaan terbuka. Dalam hal-hal tertentu, dapat pula digunakan pertanyaan tertutup yang harus dijawab dengan kata ya atau tidak dari si klien. Atau 1-2 kata lain yang sangat singkat. Tujuan pertanyaan tertutup yaitu untuk mengumpulkan informasi, untuk menjernihkan atau memperjelas sesuatu, ya, untuk menghentikan pembicaraan klien yang melantur atau menyimpang jauh dari tema yang dikonselingkan. Ini contoh dialog dengan menggunakan pertanyaan yang tertutup. Dari klien misalnya, saya berusaha meningkatkan prestasi dengan mengikuti belajar kelompok yang selama ini belum pernah saya lakukan. Ya, klien menyampaikan kalimat seperti itu. Ya. Supaya kita bisa dapat data yang jelas dan tidak terlalu panjang lagi jawaban dari klien, kita cukup bertanya, biasanya Anda menepati peringkat berapa? Ya. Klien akan menjawab dengan singkat 4. Sekarang berapa? 11. Berarti kan, berarti ada penurunan prestasi nih dari klien. Dapat kita ambil kesimpulannya seperti itu. Kemudian dalam proses konseling berlangsung, dalam proses percakapan gitu ya, supaya klien berani atau lebih berani dalam bercerita, tidak sungkan, tidak malu dengan konselor, maka perlu adanya namanya dorongan minimal atau kita memberikan beberapa celetukan untuk mendorong klien, mendukung klien untuk bercerita. Dorongan minimal adalah teknik untuk memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan oleh klien. Misalnya dengan menggunakan ungkapan atau kata oh, ya, lalu, terus, dan gitu ya. Tujuan dorongan minimal agar klien terus berbicara dan dapat mengarah agar pembicaraan mencapai tujuan. Dorongan ini diberikan pada saat klien akan mengurangi atau menghentikan pembicaraannya dan pada saat klien kurang memusatkan pikirannya pada pembicaraan
atau pada konselor ragu atas pemberitaan klien. Contoh dialognya, misalnya klien mengatakan, saya putus asa dan saya nyaris diam atau hening gitu ya. Terus konselor, ya, nanti klien akan menjawab, nyaris nekat bunuh diri. Kemudian karena konselor masih kepo, kenapa pengen bunuh diri ya? Katakan saja lalu, yaitu nanti klien akan meneruskan perkataannya. Jangan dulu kita memberikan pertanyaan yang panjang. Setelah kita mendengarkan berbagai pembicaraan dari klien, kita juga perlu menginterpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi yaitu teknik untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori. Bukan pandangan subjektif dari seorang konselor. Dengan tujuan untuk memberikan rujukan pandangan agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut atau dari hasil teori-teori yang sudah valid dan reliable. Contoh dialognya, dari klien misalkan mengatakan, saya pikir dengan berhenti sekolah dan memusatkan perhatian membantu orang tua merupakan bakti saya kepada keluarga. Karena adik-adik saya banyak dan amat membutuhkan saya. Kemudian konselor dengan data, fakta, dan teori yang ada gitu ya, jawabnya gitu ya. Jawabannya konselor, pendidikan tingkat SMA pada masa sekarang adalah mutlak bagi semua warga negara. Ya, artinya mengarahkan nih klien supaya mau melanjutkan sekolahnya minimal SMA ya, berdasarkan peraturan negara. Terutama hidup di kota besar seperti Anda, karena tantangan masa depan makin banyak, maka dibutuhkan manusia Indonesia yang berkualitas. Membantu orang tua memang harus, namun mungkin disayangkan jika orang seperti Anda yang tergolong cerdas akan meninggalkan SMA. Ya. Jadi kita memberikan dorongan, kekuatan kepada klien supaya tetap sekolah, ya. Tapi apa yang kita omongkan tidak berdasarkan subjektivitas kita sebagai konselor, tapi dengan melihat adanya peraturan dari pemerintah bahwa wajib belajar sekarang adalah 12 tahun. Ya, sehingga harus lulus SMA. Apalagi di kota besar, orang lulusan di bawah SMA tidak akan kepake kerja gitu istilahnya. Jadi apa yang kita sampaikan tadi ya berdasarkan teori atau peraturan yang ada yang berlaku di masyarakat dan di negara. Kita sudah mampu menginterpretasi gitu ya. Ini saatnya kita untuk mengarahkan atau mendirect gitu ya. Mengarahkan yaitu teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu. Misalnya menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor atau menghayalkan sesuatu. Contoh dialognya, apabila klien mengatakan, ayah saya sering marah-marah tanpa sebab. Saya tidak dapat lagi menahan diri. Akhirnya terjadi pertengkaran yang sengit. Konselor bisa menjawab dengan, bisakah Anda mencobakan di depan saya? Bagaimana sikap dan kata-kata ayah Anda jika marah-marah ketika memarahi Anda? Itu artinya mengarahkan klien supaya memberikan contoh suasananya waktu itu seperti apa. Sudah mendirect, ya, sudah mengarahkan. Kita juga perlu dong menyimpulkan sementara apa masalah dari klien, gitu ya. Apa masalah yang terjadi, gitu ya. Supaya nanti kedepannya bisa lebih terarah lagi arah pembicaraannya kemana. Menyimpulkan sementara yaitu adalah teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan semakin jelas. Tujuan menyimpulkan sementara adalah untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik dari hal-hal yang telah dibicarakan, menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap, meningkatkan kualitas diskusi, dan mempertajam fokus pada wawancara konseling. Contoh dialognya itu yang diungkapkan oleh konselor seperti ini.
Setelah kita berdiskusi beberapa waktu, alangkah baiknya jika simpulkan dulu agar semakin jelas hasil pembicaraan kita. Dari materi-materi pembicaraan yang kita diskusikan, kita sudah sampai pada dua hal. Yang pertama, tekad Anda untuk bekerja sambil kuliah makin jelas. Kedua, namun masih ada hambatan yang akan hadapi, yaitu sikap orang tua Anda yang menginginkan Anda segera menyelesaikan studi dan waktu bekerja yang penuh bagaimana tuntutan dari perusahaan yang akan Anda masuki. Dalam konseling juga ada istilah leading, yaitu teknik untuk mengarahkan pembicaraan dalam wawancara konseling sehingga tujuan dari konseling dapat tercapai. Contoh dialognya dari klien misalnya mengatakan, saya mungkin berpikir juga tentang masalah hubungan dengan pacar. Tapi bagaimana ya? Konselor bisa menanggapi dengan perkataan atau kalimat, sampai ini kepedulian Anda tujuan kuliah sambil bekerja. Mungkin Anda tinggal merinci kepedulian itu. Mengenai pacaran apakah termasuk dalam kerangka kepedulian Anda juga? Dan kita juga harus fokus, yaitu teknik untuk membantu klien memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Pada umumnya, dalam wawancara konseling, klien akan mengungkapkan sejumlah permasalahan yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, konselor seyogyanya dapat membantu klien agar dia dapat menentukan apa yang menjadi fokus masalahnya. Misalnya dengan mengatakan, apakah tidak sebaiknya jika pokok pembicaraan kita berkisar dulu soal hubungan dengan orang tua atau tentang kuliah dengan bekerja, misalnya seperti itu. Ada beberapa yang dapat dilakukan, diantaranya fokus pada diri klien. Contohnya, nanti Anda tidak yakin apa yang Anda lakukan. Atau fokus pada orang lain. Contohnya, Roni telah membuat kamu menderita. Terangkanlah tentang dia dan apa yang dia lakukan. Ya, kita nanti fokus dari orang yang membuat si klien ini bermasalah. Misalnya. Fokus pada topik, contohnya pengguguran kandungan. Kamu memikirkan aborsi, pikirkanlah masak-masak dengan berbagai pertimbangan. Atau fokus mengenai budaya itu, contohnya mungkin budaya menyerah dan mengalah pada laki-laki harus di atas sendiri oleh kaum wanita. Wanita tidak boleh menjadi objek dari laki-laki. Ada juga istilah konfrontasi, yaitu teknik yang menantang klien untuk melihat inkonsistensi antara perkataan dengan perbuatan atau bahasa badan. Ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendorong klien mengadakan penelitian diri secara jujur, untuk meningkatkan potensi klien, untuk membawa klien kepada kesadaran adanya diskrepansi, konflik, atau kontradiksi dalam dirinya. Penggunaan teknik ini hendaknya dilakukan secara berhati-hati, yaitu dengan yang pertama memberikan komentar khusus terhadap klien yang tidak konsisten dengan cara dan waktu yang tepat, tidak menilai apalagi menyalahkan klien, dilakukan dengan perilaku attending dan empati yang cukup baik. Kemudian ada istilah menjernihkan atau clarifying, yaitu teknik untuk menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar-samar, kurang jelas, dan meragukan. Tujuannya adalah mengundang klien untuk menyatakan perasaannya dengan jelas, ungkapan kata-kata yang tegas, dan dengan alasan-alasan yang logis. Agar klien menjelaskan, mengulang, dan mengilustrasikan perasaannya. Contoh dialognya itu ya, misalnya dari klien mengatakan, perubahan yang terjadi di keluarga saya membuat saya bingung.
saya tidak mengerti siapa yang menjadi pimpinan di rumah itu. Konselor bisa menjawab dengan, bisakah Anda menjelaskan persoalan pokoknya? Misalnya peran ayah, ibu, atau saudara-saudara Anda. Kemudian ada istilah memudahkan, yaitu teknik untuk membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas. Contohnya, saya yakin Anda akan berbicara apa adanya karena saya akan mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Ada istilah diam. Teknik diam dilakukan dengan cara attending, paling lama 5-10 detik. Komunikasi yang terjadi dalam bentuk perilaku nonverbal. Tujuannya adalah menanti klien sedang berpikir sebagai protes jika klien ngomongnya berbelit-belit, atau menunjang perilaku attending dan empati sehingga klien bebas berbicara. Mengambil inisiatif. Teknik ini dilakukan manakala klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, dan kurang partisipatif, ya. Konselor mengajak klien untuk berinisiatif dalam menuntaskan diskusi. Teknik ini bertujuan untuk mengambil inisiatif jika klien kurang bersemangat, jika klien lambat berpikir atau mengambil keputusan, jika klien kehilangan arah pembicaraan. Contohnya yang dapat kita katakan, baiklah, saya pikir Anda mempunyai suatu keputusan, namun masih belum keluar. Coba Anda renungkan kembali apa yang menjadi permasalahan Anda. Pemberian nasihat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Walaupun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkannya apakah pantas untuk memberi nasihat atau tidak. Sebab dalam memberi nasihat tetap dijaga agar tujuan konseling, yakni kemandirian klien, harus tetap tercapai. Ingat ya, konseling tujuannya adalah kemandirian klien. Kita sebagai konselor hanya untuk menjadi fasilitatornya. Contoh respon dari konselor terhadap permintaan klien. Apakah hal seperti ini pantas saya untuk memberi nasihat Anda? Sebab dalam hal seperti ini, saya yakin Anda lebih mengetahuinya daripada saya. Kemudian ada pemberian informasi. Sama halnya dengan nasihat. Jika konselor tidak memiliki informasi, sebaiknya dengan jujur katakan bahwa dia mengetahui hal itu. Kalaupun konselor mengetahuinya, sebaiknya tetap diupayakan agar klien mengusahakannya. Contoh, ya, mengenai beberapa biaya masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia, saya sarankan Anda bisa langsung bertanya ke pihak UPI, atau Anda bisa mengunjungi situs atau web dari UPI tersebut di laman internet, misalnya seperti itu. Merencanakan. Teknik ini digunakan menjelang akhir sesi konseling untuk membantu agar klien dapat membuat rencana tindakan, gitu, atau actionnya, perbuatan yang produktif untuk kemajuan klien. Contohnya, apakah tidak lebih baik jika Anda memulai menyusun rencana yang baik berpedoman hasil pembicaraan kita saat tadi? Misalnya seperti itu. Menyimpulkan. Teknik ini digunakan untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang menyangkut bagaimana keadaan perasaan klien saat ini, terutama mengenai kecemasan. Memantapkan rencana dari klien, pemahaman baru klien, dan pokok-pokok yang akan dibicarakan selanjutnya pada sesi berikutnya, jika memang diperlukan sesi tambahan, gitu ya. Nah, cukup sampai di sini materi kita pada kesempatan kali ini. Ini adalah bentuk 2 kali pertemuan yang harusnya saya sampaikan di sebelum lebaran, teman-teman ya. Silakan teman-teman pahami, dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kelas luring yang akan kita laksanakan insya Allah pada minggu ini, sesuai jam pertemuan kita. Jika tidak ada perubahan, gitu ya.
Baik, terima kasih sekali lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.